Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Haula Nahwatun Nisa MSI selaku dosen mata kuliah penganggaran perusahaan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang anggaran dan penganggaran untuk memenuhi tugas mandiri. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Saya Mutiara Sinta, NIM 1908205074, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Akuntansi Syariah semester 4 kelas B. Sebelum masuk pembahasan, teman-teman tahu tidak apa itu anggaran dan penganggaran? Nah, teman-teman, saya jelaskan ya. Anggaran budget adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi, pemasaran, produksi, dan keuangan. Anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Sedangkan penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Kita lanjut ya. Teman-teman, ada pengertian anggaran menurut para ahli, diantaranya 1. Menurut Mulyadi, tahun 2001, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. 2. Menurut M. Nafarin tahun 2004, anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. 3. Menurut Garrison, Noren and Brewer tahun 2007, anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Nah, teman-teman sekalian, ada yang tahu tidak? Apa tujuan dan manfaat dari anggaran? Tujuan dan manfaatnya antara lain untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan data, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan, untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat, untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, teman-teman penasaran tidak? Kira-kira apa perbedaan dari anggaran dan penganggaran? Untuk anggaran antara lain, anggaran budget adalah hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan atau hasil dari penganggaran tersebut. Pada dasarnya, anggaran ini adalah rencana kerja organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Anggaran adalah rencana kerja organisasi atau perusahaan di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Dalam anggaran diperlukan langkah-langkah aktif yang harus diambil oleh organisasi untuk merealisasikan apa yang direncanakan di dalam anggaran. Jika dilihat berdasarkan definisi anggaran, memiliki kemiripan dengan ramalan dan proyeksi, tetapi ketiganya memiliki perbedaan. Sedangkan penganggaran antara lain, penganggaran adalah proses
menyusun anggaran atau suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas implementasi dari rencana tersebut, sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi. Proses penyiapan anggaran inilah yang disebut penganggaran. Yang terakhir, menurut teman-teman, apa perbedaan antara anggaran, ramalan, dan proyeksi? Untuk perbedaan ketiganya adalah anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Untuk ramalan, prediksi tentang apa yang akan terjadi tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Sedangkan proyeksi, perkiraan apa yang akan terjadi jika suatu kondisi atau situasi lain terjadi terlebih dahulu atau dengan syarat tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.